Mungkin teman-teman langsung aja ya kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang negosiasi dalam dunia digital dan online. Ya, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya Raisa Nuraini dan rekan saya Fahmi Abdul Rohid, lalu ada Yusi Sulistiawati. Lalu di sini ada pengertian tentang negosiasi dalam dunia digital dan online, yaitu adalah proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih yang dilakukan melalui media digital seperti email, chat, video, conference, atau platform lainnya. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa harus bertemu secara tatap muka. Dan negosiasi digital juga menuntut kemampuan komunikasi yang efektif secara tertulis maupun penguasaan teknologi serta pemahaman etika digital. Lanjut. Lalu di sini ada macam-macam platform yang digunakan. Yang pertama itu ada Zoom dan Google Meet. Seperti yang kita sedang gunakan. Digunakannya untuk video dan audio seperti screen sharing dan virtual itu background memudahkan kita dalam menjelaskan sesuatu atau presentasi. Yang kedua itu ada email untuk komunikasi yang resmi dan dokumentasi proses negosiasi untuk menyampaikan penawaran, proposal atau revisi serta perjanjian secara tertulis. Lalu ketiga ada WhatsApp bisnis atau Telegram. Digunakan komunikasi informal atau respon cepat dalam proses negosiasi yang efektif untuk membangun relasi dan komunikasi yang berkelanjutan. Lalu yang keempat itu ada platform kolaboratif seperti Slack, Microsoft Teams, dan Trello, yaitu mendukung komunikasi tim dalam proses negosiasi proyek yang jangka panjang dan kolaborasi lintas departemen. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahmi. Selanjutnya itu ada strategi negosiasi. Yang pertama, persiapan yang matang seperti menguasai materi, memahami profil, menegosiasi, dan menentukan tujuan yang jelas. Yang kedua yaitu ada penggunaan komunikasi tertulis yang efektif dan profesional. Yang ketiga yaitu ada pemahaman teknologi seperti video, conference dengan fitur yang pendukung. Yang keempat yaitu ada penerapan etika komunikasi digital. Selanjutnya ada tantangan. Yang pertama, minimnya komunikasi nonverbal. Kedua, gangguan teknis. Tiga, kesulitan membangun kepercayaan. Yang keempat, multitasking dan distraksi. Yang kelima itu ada perbedaan zona waktu dan budaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yusi. Di sini ada prinsip tentang yang pertama ada kejelasan komunikasi. Yang kedua ada kepercayaan dan kredibilitas. Yang ketiga responsif dan tepat waktu. Yang keempat ada etika komunikasi digital. Dan yang kelima dokumentasi dan transparansi. Yang enam ada kolaboratif. Walaupun ada contoh studi kasus negosiasi kontrak via Zoom dan email. Terjadinya kontrak kerja sama antara sebuah perusahaan startup teknologi Jakarta dengan vendor pengembangan perangkat lunak dari Bandung. Keduanya menjalani kerjasama untuk mengembangkan fitur-fitur baru. Ada aplikasi mobil edukasi milik perusahaan startup teknologi di Jakarta. Seluruh proses negosiasi dilakukan secara daring, memanfaatkan kombinasi platform Zoom dan email tanpa tatap muka fisik sama sekali. Sebelum kesimpulan, ada yang ingin ditanyakan nggak? Boleh cerita.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nidia Kalista. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi jeda waktu di dalam komunikasi digital yang bisa mengganggu proses negosiasi? Terima kasih. Boleh, Lulu? Boleh, Lulu? Apa pertanyaannya? Azmi, boleh? Izin bertanya ya, apakah negosiasi digital ini termasuk e-commerce? Apakah hanya sebagai hanya transaksi jual beli saja? Terima kasih. Oke, Ferdi, boleh? Izin bertanya ya, bagaimana cara mengatasi multitasking dan distraksi jika terjadi kesalahan atau terjadi salah omongan kepada mitra negosiasi dan menimbulkan akan terjadinya kegagalan gitu. Gimana caranya mengatasi itu biar negosiasi itu tetap terjadi? Terima kasih. Ingin memperjelas ya, tadi pertanyaannya. Kan tadi negosiasi digital apakah termasuk e-commerce? Karena kita lihat definisi e-commerce ini adalah eh, transaksi jual beli ya. Apakah negosiasi bisnis ini termasuk kepada e-commerce gitu? Sisil, boleh? Izin bertanya, ingin dijelaskan kembali tentang prinsip yang tadi, karena kurang jelas ya, terus kayak pengen diterapin lagi ke negosiasi dalam online itu, prinsip-prinsipnya itu kayak gimana gitu. Terima kasih. Izin diskusi dulu ya teman-teman. Iya, aku mau nanya. Gak kedengeran, jadi jangan. Tadi Oh lo iya, udah boleh Lulu. ditunjuk. Boleh Lulu, pertanyaannya apa? Oh, boleh. Oke, bentar. Eh, Menurut kalian, bagaimana cara menjaga efektivitas komunikasi dalam negosiasi digital yang tidak melibatkan tatap muka langsung? Terima kasih.
Izin menjawab pertanyaan Calista ya. Pertanyaan itu yaitu, bagaimana mengatasi jeda waktu atau delay dalam komunikasi digital yang bisa mengganggu proses negosiasi? Yaitu dengan jeda adanya waktu dalam komunikasi digital dapat menghambat proses negosiasi itu sendiri. Tetapi untuk mengatasinya itu, gunakan platform real time seperti Zoom atau WhatsApp untuk merespon sesuatu itu. Karena biar tidak ada lagi penghambat-hambat lagi, jadi biar ada kesepakatan antara, semisalnya aku sama kamu Calista. Terus habis itu, terutama jika ada perbedaan waktu, biar pesannya itu kesampaikan dengan jelas kepada poin utama agar tidak lagi menghambat-penghambat yang lainnya. Agar tidak ada lagi kesalahpahaman antara respon atau diskusinya, agar tetap efisien dan sinkron. Apakah terjawab, Calista? Sudah, terima kasih. Oke. Izin menjawab pertanyaannya dulu. Tadi kan pertanyaannya menurut kalian bagaimana cara menjaga efektivitas komunikasi dalam negosiasi digital yang tidak melibatkan tatap muka secara langsung. Yaitu dengan pertama, pastikan pesan yang disampaikan jelas, ringkas, dan tidak bertele-tele agar mudah dipahami oleh pihak lain. Yang kedua adalah gunakan bahasa yang sopan dan profesional untuk membangun kesan yang positif dan menjaga hubungan baik selama proses negosiasi. Lalu adanya memanfaatkan fitur teknologi seperti video call, screen sharing, atau rekaman percakapan untuk memperjelas maksud dan memperkuat pemahaman bersama. Selain itu juga penting untuk merespon pesan secara tepat waktu dan aktif mendengarkan atau membaca dengan sesama setiap tanggapan dari pihak yang lain. Lalu dokumentasikan setiap kesepakatan atau poin penting secara tertulis agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Dengan cara-cara ini, komunikasi digital tetap bisa berjalan efektif maupun tanpa harus tatap muka. Apakah terjawab dulu? Terjawab, terima kasih banyak. Oke. Izin ya menjawab yang Sisil. Sebelumnya minta maaf tadi materinya ketuker. Seharusnya aku yang strategi, kalau prinsip itu yang Fahmi. Jadi kurang jelas buat kemarin presentasinya. Prinsip tentang prinsip yang pertama itu kan ada kejelasan komunikasi ya. Kejelasan komunikasi itu menggunakan bahasa yang lugas atau mudah dipahami agar tidak menjadi kesalahpahaman saat negosiasi gitu. Kan ada juga kepercayaan dan kredibilitas. Kepercayaan dan kredibilitas itu membangun kepercayaan dengan menunjukkan pluralisme dan integritas. Terus ada juga responsif dan tepat waktu, respon yang cepat dan tepat waktu saat untuk menjaga momentum saat dalam negosiasi. Ada juga etika komunikasi digital, maksudnya yaitu hormat etika digital dengan tidak menyebarkan informasi tanpa izin, hindari spam dan menjaga sopan santun kepada lawan bicaranya negosiasi. Ada juga dokumentasi dan transaksi, dokumentasi yang akurat dan transaksi untuk memastikan akuntabilitas. Kalau kolaboratif tuh kayak fokus pada kerjasama dan mencari solusi yang saling menguntungkan sama dua belah pihak. Jelas gak? Jelas. Makasih, Yusi. Oke, makasih. Buat Ferdi boleh diulang gak pertanyaannya?
Boleh. Bagaimana cara mengatasi multitasking dan distraksi jika terjadi kesalahan saat bernegosiasi dan hampir terjadi kegagalan? Bagaimana mengatasi agar negosiasi itu tetap terjadi? Terima kasih. Oke, makasih. Izin menjawab pertanyaan dari Ferdi. Dalam situasi negosiasi, multitasking dan distraksi harus dihindari dengan cara meminimalkan gangguan seperti notifikasi dan memilih lingkungan yang tenang agar fokus dan tetap terjaga. Kalau terjadi kesalahan dalam proses negosiasi, itu ada langkah-langkahnya. Pertama harus dilakukan mengakuinya secara profesional tanpa menyalahkan pihak lain, karena hal ini dapat membangun kembali kepercayaan. Pengendalian emosi juga sangat penting agar suasana tetap kondusif dan tidak memperburuk keadaan. Setelah itu arahkan kembali pembicaraan pada tujuan bersama untuk menjaga jalannya negosiasi secara konstruktif. Terakhir, tawarkan perbaikan atau alternatif solusi sebagai bentuk itikat baik agar negosiasi tetap bisa dilanjutkan meskipun sempat mengalami hambatan. Apakah terjawab? Terjawab, Ami. Terima kasih. Izin ngejawab yang Azmi ya, kan tadi tuh apa negosiasi digital ini termasuk ke dalam transaksi jual beli kepada e-commerce? Jawab secara jelas, singkat, mudah dipahami. Jadi jawabannya, ya negosiasi digital termasuk dalam transaksi jual beli di e-commerce. Proses tawar-menawar harga, diskusi produk, hingga kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dilakukan lewat chat, email, atau platform online adalah bentuk negosiasi digital dalam e-commerce. Gimana, terjawab tidak? Ya, terjawab. Makasih. Oke, makasih. Pengen menambahkan boleh gak? Boleh. Izin menambahkan ya, kan kalau e-commerce itu komunikasi digital itu termasuk e-commerce karena emang e-commerce itu rata-rata dipakainya untuk jual beli online di dalam market digital seperti Shopee, TikTok Shop, Lazada, dan lain-lain. Jadi untuk materi ini juga emang pertanyaan Azmi itu emang termasuk kepada bentuk e-commerce gitu. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Perkembangan teknologi dalam dunia digital dan online telah membawa perubahan yang signifikan dalam acara individu maupun organisasi. Melakukan negosiasi berdasarkan kajian materi dapat disimpulkan negosiasi dalam dunia digital dan online menghadirkan tantangan tersendiri seperti keterbatasan komunikasi nonverbal, resiko miskomunikasi, serta kebutuhan akan adaptasi strategi komunikasi yang lebih eksplisit dan terstruktur. Mungkin cukup sekian dari kelompok 5. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.